Pagi-pagi ambiar kita hadirkan Syarafi. Assalamualaikum Kak Hai fans of you. Ya Allah, apa kabar hari ini? Assalamualaikum, selamat pagi Syarafi, apa kabar? Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sudah cukup lama tidak melihat seorang Syarafi ya. Yang pasti kami turut prihatin tidak bisa bertemu dengan sang putra kurang lebih 20 tahun ya. Ya, 20 hampir tahun, ya, hampir 20 tahun. Boleh silakan Syarafi Ya, untuk silakan, duduk Kak. dan juga bercerita bersama dengan kita semua di sini. Di mana Sarah? Sini Kak. Sini ya. Saat itu Syarafi berpisah dengan putra Jibril saat dia berusia 18 bulan masih ya? Betul, masih nyusuin. Masih Jadi, menyusui. Jibril 18 bulan, Aisyah 6 bulan. Jadi dua-duanya masih nyusuin. Itu gimana ceritanya sampai kamu bisa dipisahkan dari Jibril yang masih menyusui usia 18 bulan? Saat itu lagi abis apa ya, sholat asar. Emang ini ya proses divorce ya. Jadi waktu itu lagi sholat asar, terus Aisyah masih di box, Jibril biasa tidurin anak gitu ya siang. Lagi sholat, tahu-tahu suara Aisyah nangis gitu ya. Pas begitu saya salam, saya lihat Jibrilnya udah pergi. Terus saya lari kejar gitu, cuman bisa ngeliat punggungnya Jibril. Saya cuma bisa teriak Jibril gitu. Cuman bisa cuman bisa sujud aja di aspal. Habis itu nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Ketika pergi itu maksudnya pergi lari apa Diambil sama ayahnya. diambil oleh Oleh ayahnya, diambil sama ayahnya. Itu kan masih proses perceraian ya. Yang artinya dalam persidangan bertemu kembali dengan mantan suami. Ketemu. Tapi nggak ketemu Jibril. Hak asuh anak saat itu jatuh kepada siapa? Ke Sarah. Lantas bagaimana usaha Sarah ketika mendapatkan hak asuh anak tapi tetap tidak bisa bertemu dengan putra satu-satunya? Udah ke Kaseto, udah ke Iwapi. Iwapi. Wanita apa sih itu? Udah ke kepolisian, udah datang ke sana juga udah. Tapi Jibril nggak ke kakak? Nggak pernah ketemu sampai sekarang. Nggak pernah ada kabar. Saat pengadilan, kita coba flashback lagi ya. Karena bagi kami agak sulit diterima oleh nalar bahwa seorang ibu harus berpisah 20 tahun dia bawa oleh ayahnya sendiri. Tapi kan di persidangan bertemu dengan ayahnya Jibril. Apakah sempat bertanya di mana Jibril atau setelah itu barangkali ada komunikasi dengan ayahnya atau pihak keluarga dari mantan suami? Itu ya yang Sarah sayangkan gitu ya, sebagai suami istri pada saat kita bercerai harusnya kan tidak ada permusuhan ya, masih bisa dibicarakan yang baik-baik gitu ya. Tapi ya kalau ketemu di sidang ya udah aja gitu, nggak ada pembicaraan bagaimana. Dan saya itu pada saat itu juga seperti dibikin menjadi seorang ibu yang memang nggak baik gitu loh. Jadi bukan hanya perceraian, tapi begitu banyak kasus-kasus yang menimpa agar hak asuh ke ayah. Jadi pemberitaan-beritanya nggak baik ke kakak. Ya, tapi ya, alhamdulillah hak asuh semua tetap ada di ibu, tapi ya itu nggak bisa Pernah ketemu. untuk ketemu tuh nggak bisa. Oke, kamu nggak coba cari misalnya selama ini hampir 20 tahun pergi ke rumahnya, mencari ke sana, ke sini, Ke ke rumah rumahnya udah orang tua mantan suami misalnya? sudah nggak dibukain pagar. Nggak dibukain pagar, Sudah segala cara lah ya. udah semua minta pertolongan, udah nggak ada lagi. Pada akhirnya saya memutuskan ya udah, I leave it, I back to Allah, udah itu aja. Tapi ini kan 20 tahun ya. Artinya kan anak juga sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, Sudah bahkan kuliah. kuliah. Sempat tahu nggak maksudnya sekolah di mana, bertumbuhnya gimana, atau sempat datang kan ada yang ngeliat gitu kan? Iya. Nggak ada loh. Anehnya itu nggak ada. Nggak ada yang menginformasikan apapun. Nggak tahu medsosnya apa. Padahal nomor WA-nya juga ada. Justru dari pihak kita gitu, kayak Aisyah gitu, dia nelfon Aisyah. I wanna talk to my brother gitu ya. Itu ngomong ke papanya Aisyah? Iya, tapi nggak pernah ada kesempatan Aisyah pun bicara sama abangnya. Oke. Respon papanya apa ketika Aisyah pengen ngomong sama kakaknya?
Jibrilnya nggak ada. Nanti ya kalau ada dikasih tahu. Oke. Baik, kita mau kasih lihat lu yang satu ini. Sarafi ungkap momen saat sang mantan suami menghubungi Aisyah putri keduanya, tepat di hari ulang tahun yang ke-17. Ya, Kalau komunikasi antara mantan suami sama Aisyah putrinya, Aisyah kan sama kamu ya, itu mereka komunikasinya gimana? Termasuk nafkah, pertanggungjawabannya sebagai seorang ayah gimana? Nggak ada. Nafkah nggak ada. Saya single parents, menafkahi ayah sendiri, Aisyah sendiri. Bicara sama ayahnya itu baru 2 kali pada saat Aisyah SD, kemudian kemarin Aisyah ulang tahun 17 tahun. Hanya 2 kali? Iya, hanya 2 kali. Perbincangannya apa tuh? Yang terakhir saja, yang kedua? Yang terakhir kemarin 19 Januari itu Aisyah bilang, Mimi bisa nggak sih saat ini Mi? Aku pengen deh abang dateng gitu. It's a long time, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya aku berusaha hubungin ayahnya, nggak bisa. Waktu itu juga yang pertama kali yang hubungin ke aku itu sampingnya ya, ibu apanya sih? Ibu Sambung ya. Ibu Sambung. Saya telepon, kemudian ini Aisyah mau bicara. Akhirnya Aisyah bicara sama ayahnya, terus ayahnya bilang boleh nggak aku lihat muka kamu? Karena kan selama ini nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah lihat mukanya Aisyah. Ya. Akhirnya video call? Akhirnya video call, terus Aisyah bilang, aku mau bicara sama Jibril. Terus kata ayahnya, oke, nanti ya kalau Jibrilnya ada, dikasih tahu ya sama Abi gitu. Ya oke. Akhirnya ulang tahun Aisyah, Jibril nggak datang. Sehari 2 hari, dia bilang, Mimi pinjem telepon Mi, gitu kan. Terus dia teks, Assalamualaikum Abi, this is Aisyah, I wanna talk Jibril, nanana. Terus akhirnya ayahnya telepon. Aisyahnya kecewa, Aisyah nutup telepon, sampai sekarang udah gak ada komunikasi. Tapi ini juga agak ya, di luar nalarnya itu adalah bagaimanapun juga kan mantan suami adalah manusia ya, maksudnya kok maksudnya keras sekali gitu, sampai pada akhirnya tidak mau memberikan atau paling tidak berkontak 2 kali dalam 20 tahun tuh kan, itu agak, maksudnya kesalahan terbesar apa sehingga sampai seperti itu gitu? Nggak ngerti. Kalau andaikan Sarah tahu gitu ya salahnya apa gitu, ya oke lah ya. Sampai saya bilang sama Aisyah, nanti kalau sewaktu-waktu Allah memberikan kesempatan, entah Mimi masih ada atau enggak gitu ya, please Aisyah, forget the past. Kamu hanya bicarakan ke depan aja, masa depan kamu sama Jibril. Udah close the case, nggak usah lagi mengungkit yang udah-udah gitu. Forget udah the past. selesai. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk bisa melangkah. Usia berapa sekarang Jibril sama Aisyah? Aisyah itu 17, Jibril itu 19. Oh 19 ya, Oh deket jaraknya, iya. Baik, buat Sarafi, apabila Jibril menyaksikan atau barangkali salah satu keluarga terdekatnya dari mantan suami menyaksikan, mau bilang apa-apa yang ingin disampaikan Sarafi kepada Jibril dan juga keluarga mantan suami termasuk mantan suami, silakan. Apa ya? Ya paling kita kan nggak tahu umur ya. Tadi ceritanya Kak Bella ya, yang namanya kematian itu kan tidak ada notification. Sebelum Mimi memang diambil sama Allah, nggak kepengen apa-apa sih sebenarnya. Cuman Mimi pengen Aisyah sama Jibril itu bersatu, bersilaturahim sebagai saudara, sebagai adik dan kakak gitu. Jadi paling nggak kalau Mimi nggak ada pun Aisyah tuh merasa ya I have brother gitu, aku punya sesuatu gitu. Itu aja sih, udah nggak kepengen apa-apa. So kalau Jibril pengen, Mimi aku pengen masakan Mimi main ke Bandung, ayo gitu. Atau Aisyah pengen main ke Bogor, boleh gitu. Cuman itu aja sih, udah nggak kepengen lagi ngebahas-bahas yang udah-udah. Dan kita silaturahim aja gitu sebagai. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, karena itulah masa depan membuat kita tentu saja untuk selalu bisa bersyukur dan juga berharap. Tentunya kita juga berharap yang terbaik bagi seorang Sarafi bersama dengan keluarga. Kita akan kembali saat lagi di pagi-pagi.